Guys, ada satu topik yang belakangan ini mulai ramai diperbincangkan menjelang bergulirnya musim baru V-League Korea Selatan. Bukan soal perekrutan pemain asing, bukan pula tentang persaingan antar klub papan atas. Sorotan justru mengarah pada satu kombinasi yang diyakini berpotensi mengubah peta persaingan liga, yakni duet Megawati Hangestri Pertiwi dan setter andalan Hyundai Hill State, Kim Da-in. Di kalangan pengamat dan orang-orang yang mengikuti latihan pramusim Hyundai Hill State, mulai muncul penilaian bahwa duet ini berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan banyak yang menilai lawan-lawan Hyundai Hill State harus mulai menyiapkan strategi khusus apabila ingin menghentikan kombinasi tersebut. Lalu, apa sebenarnya yang membuat duet Megawati dan Kim Da-in begitu menarik perhatian? Selama 2 musim terakhir di V-League, Megawati telah dikenal sebagai salah satu oposit paling berbahaya. Bersama Red Sparks, pemain asal Indonesia itu menjadi tumpuan utama tim. Dalam banyak pertandingan, hampir semua bola-bola sulit berakhir di tangannya. Saat receive berantakan, ketika lawan memasang double block bahkan triple block, Megawati tetap dituntut menjadi penyelesai akhir. Tak heran jika publik mengenalnya sebagai penyerang yang mengandalkan kekuatan pukulan, lompatan tinggi dan mental baja. Namun ketika bergabung dengan Hyundai Hill State, banyak pihak mulai melihat sisi lain dari permainan Megawati. Bukan lagi sekadar soal spike keras, melainkan tentang bagaimana ia mampu beradaptasi dengan sistem permainan yang jauh lebih cepat. Kim Da-in bukanlah setter biasa. Ia merupakan salah satu setter terbaik Korea Selatan yang terkenal memiliki distribusi bola cepat dan akurat. Keunggulannya bukan hanya memberikan umpan yang presisi, tetapi juga mampu mengatur tempo sehingga penyerang memperoleh waktu terbaik untuk melakukan penyelesaian. Dalam sistem permainan Hyundai Hill State, kecepatan menjadi salah satu senjata utama. Serangan dari tengah dan sayap dapat berjalan hampir bersamaan, sehingga bloker lawan dipaksa mengambil keputusan dalam hitungan sepersekian detik. Ketika Megawati mulai menyatu dengan ritme permainan tersebut, hasilnya disebut-sebut sangat mengejutkan. Beberapa pelatih mengamati latihan Mega dan Kim Da-in kini jauh lebih cepat dibanding saat ia masih bermain bersama klub sebelumnya. Bloker bahkan belum sepenuhnya menutup ruang ketika bola sudah lebih dulu menghantam lantai. Inilah yang membuat banyak pihak mulai menyebut duet Megawati dan Kim Da-in sebagai kombinasi yang sangat berbahaya. Selama ini banyak tim lawan mengenal Megawati sebagai oposit yang efektif menerima bola-bola tinggi dalam situasi sulit. Artinya lawan masih memiliki sedikit waktu untuk membaca arah serangan. Namun latihan Hyundai Hill State memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Megawati mulai memainkan serangan dengan tempo yang jauh lebih rendah dan cepat. Perubahan ini membuat timing blok lawan menjadi lebih sulit. Alih-alih menunggu bola datang, bloker justru sering terlambat melakukan lompatan. Kecepatan tersebut bukan hanya berasal dari Kim Da-in, tetapi juga dari kemampuan Megawati menyesuaikan ritme serangan. Perubahan inilah yang dinilai menjadi salah satu perkembangan terbesar dalam permainan Megawati. Pelatih Hyundai Hill State, Kang Sung-hyung, juga dikabarkan memberikan perhatian khusus terhadap kerjasama antara Megawati dan Kim Da-in. Dalam sejumlah sesi latihan, ia beberapa kali terlihat mengamati detail koneksi keduanya. Bukan hanya melihat apakah serangan menghasilkan poin, tetapi juga memperhatikan kapan bola dilepaskan, bagaimana posisi bloker, hingga sinkronisasi waktu antara setter dan oposit. Menurut sejumlah laporan dari orang-orang yang mengikuti latihan, pelatih Hyundai lebih banyak membiarkan pola serangan tersebut berkembang daripada langsung mengubahnya. Hal itu menunjukkan bahwa tim pelatih melihat potensi besar dari kombinasi baru tersebut. Perubahan terbesar justru dirasakan oleh tim-tim lawan. Jika sebelumnya fokus mereka hanya menghentikan Megawati, kini situasinya jauh lebih rumit. Hyundai Hill State memiliki lini tengah yang kuat. Para pemain lokal juga mampu mencetak poin secara konsisten. Sementara Kim Da-in mampu membagi bola ke berbagai arah tanpa mudah ditebak. Akibatnya bloker lawan tidak lagi bisa hanya menunggu Megawati. Mereka harus memperhatikan seluruh opsi serangan Hyundai. Semakin banyak pilihan serangan, semakin sulit pula menentukan posisi blok yang tepat. Situasi inilah yang mulai membuat banyak analis pertandingan menilai Hyundai Hill State sebagai salah satu tim yang paling sulit dibaca menjelang musim baru. Hal lain yang juga mulai banyak dibicarakan adalah perubahan gaya menyerang Megawati. Jika sebelumnya ia lebih sering mengandalkan kekuatan penuh, kini variasi serangannya terlihat semakin lengkap. Ia mulai memanfaatkan tangan bloker untuk menghasilkan block out. Sudut pukulan lebih bervariasi, penempatan bola menjadi lebih cerdas. Tempo serangan juga berubah-ubah sehingga pertahanan lawan semakin kesulitan membaca arah bola.
Sementara itu, curhatan Megawati ke pelatih fisik terungkap. Mega punya target hingga mati-matian lakukan hal ini demi kembali jadi Megatron. Ada kabar menarik terbaru dari Megawati yang kembali menjadi sorotan. Namun kali ini bukan karena aksi smash kerasnya, bukan pula karena rumor transfer atau persaingan dengan para oposit kelas dunia. Perhatian publik justru tertuju pada satu hal yang selama beberapa bulan terakhir ramai diperbincangkan para penggemar, yaitu perubahan postur tubuh sang bintang Indonesia. Di balik sorotan tersebut tersimpan sebuah kisah yang memperlihatkan keseriusan Megawati dalam mengejar impian besarnya bersama Hyundai Hill State. Sang pelatih fisik mengungkapkan bahwa Megawati secara pribadi sempat mencurahkan isi hatinya. Bukan tentang tekanan bermain di Korea, bukan pula mengenai target juara, melainkan tentang keinginannya untuk kembali memiliki kondisi fisik seperti saat pertama kali memperkuat Red Sparks. Menurut sang pelatih fisik, Megawati datang dengan tekad yang sangat kuat. Megawati berkata kepada saya bahwa ia ingin menurunkan berat badannya seperti di musim pertama berada di Korea. Mega mengaku lebih termotivasi karena banyak dukungan dari para fans agar kembali memiliki postur tubuh yang lebih ideal. Kalimat sederhana tersebut justru memperlihatkan betapa besar kesadaran Megawati terhadap tuntutan sebagai atlet profesional. Ia memahami bahwa bermain di Liga Korea bukan hanya mengandalkan bakat dan pengalaman, tetapi juga membutuhkan kondisi fisik yang benar-benar prima. Namun sang pelatih fisik itu tak berhenti di situ. Ia mengaku Megawati sempat sedih atas curhatan Mega padanya. Hal sedih apa yang membuat Megawati sempat sedih? Berikut ini faktanya. Dulu saat pertama kali datang ke Korea bersama Red Sparks, Megawati tampil dengan kondisi fisik yang sangat ideal. Dengan tinggi badan 185 cm dan berat sekitar 65 kg, ia memiliki kombinasi yang hampir sempurna untuk seorang opposite hitter. Tubuhnya ramping namun powernya tak diragukan lagi sangat luar biasa. Hingga saat itu dijuluki pukulan petir oleh komentator pertandingan. Lompatan juga eksplosif, kecepatan bergerak yang mengagumkan. Tidak heran jika pada musim debutnya ia langsung mencuri perhatian pecinta voli Korea. Jump smash yang menghujam dari berbagai sudut lapangan menjadi ciri khas Megawati. Bahkan berkali-kali komentator Korea memuji tinggi lompatan serta kecepatan ayunan tangannya. Banyak lawan dibuat frustrasi menghadapi serangan Megawati. Namun waktu terus berjalan. Setelah ia menikah dan tergabung dengan Manisa BBSK untuk menjalani kompetisi di Turki, perubahan mulai terlihat. Postur tubuh Megawati tampak sedikit lebih berisi dibandingkan saat masih membela Red Sparks. Berat badannya pun meningkat menjadi sekitar 69 kg. Namun saat itu Mega berhasil membawa Manisa juara 1 dalam turnamen para musim di Kadinlar Ligi. Saat kembali ke Indonesia, Mega tergabung bersama timnas Indonesia dalam ajang SEA Games 2025. Berat badan Mega naik turun di sekitaran 67-68 kg. Namun Mega masih mampu membawa timnas voli putri Indonesia menuju partai final dan menjuarai sebagai runner-up. Dan ketika bersama Jakarta Pertamina Enduro, berat badannya berada di kisaran 67 kg. Perubahan tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar dari penggemar. Sebagian besar